Oke, Ibu bantu record ya. Nah, jadi untuk yang bahasa Indonesia, supaya pencariannya optimal, itu tipsnya adalah pakai tanda kutip ya. Ada kan tanda kutip di awal dan di akhir dari kata kunci keyword yang ingin kalian masukkan di Google Scholar. Hak dan perlindungan konsumen di kata kutip belakang dan akhir, supaya lebih fokus mencari jurnalnya. Oke, itu yang pertama. Kalau bahasa Inggris bagaimana, Bu? Bahasa Inggris sih bebas aja, mau ada tanda kutip atau tidak, itu sama. Tetapi lebih efektif pakai tanda kutip. Dia akan lebih fokus lagi nanti. Itu ya, kan dia akan random. Ada buku, ada artikel jurnal. Nah, sekarang gimana caranya memilih yang optimal, yang dimana dia tidak sekedar bereputasi, tetapi juga dia punya peringkat yang bagus. Misalnya dia Sinta 2 atau dia Scopus range Q 4 3 2 atau 1 gitu ya. Kalau di SJR tuh dia jelas Scopus ya. Nah, saya sarankan jurnal yang Anda ambil harus bereputasi ya. Minimal Sinta 4 atau Sinta 5 boleh deh. Tapi semakin turun dia punya peringkat, misalnya Sinta 5 gitu jurnal Anda. Nah, artinya kedalaman materi dari jurnal atau artikel itu biasanya tidak banyak. Tidak serumit, sekompleks atau semenarik ya di yang ini yang bereputasi di Sinta di atasnya. Jadi saya sarankan cari yang tinggi, 1, 2, 3. Itu akan melihat bagaimana nanti kinerja Anda bisa berhasil mendapatkan bina reputasi itu di range berapa. Ini jadi penilaian juga. Nah, ini makanya Ibu kasih info, kasih tips gimana cari supaya jurnal Anda ini benar-benar jurnal yang daging gitu loh, bukan jurnal yang sekedar oh ada deh, yang penting dapet deh. Tapi ternyata Sinta 5 kok gini doang ya Bu, apa yang dipelajari nih? Ini kayak gini mah kayak buku aja gitu kan. Nah, di sini yang nanti membedakan ketika dia ternyata adalah masuk Scopus Q 4 biasanya agak rumit ya. Nah, kenapa rumit? Karena di situ kompleks sekali yang akan kita pelajari. Nah, semakin kompleks, semakin rumit, biasanya itu semakin bagus. Karena pengkajiannya semakin mendalam dan itu jarang orang mengkaji. Karena kan itu artikel jurnal hasil penelitian yang real ya, yang saat ini sedang berlangsung, saat ini sedang diujikan, yang sudah direview berkali-kali dengan berbagai teori dan akhirnya ada penemuan gitu. Nah, kenapa akhirnya kita semua rujukannya sekarang artikel jurnal daripada buku? Karena buku kan tinggal comot sana sini, copy paste, tapi tidak ada review, tidak ada uji, tidak ada apa namanya ahli di situ ya. Yang penting nulis ya, gabungin aja. Nah, kalau artikel jurnalnya di-review sama reviewers belum bisa akhirnya tampil seperti ini itu proses panjang, mahal lagi bayarnya. Ya, itu proses berat. Makanya sekarang rujukan untuk daftar pustaka reference itu semuanya di artikel jurnal. Oke, paham ya? Kenapa kenapa kalian harus punya skill hunting jurnal? Sini, Nak. Oke. Nah, kalau mau yang bahasa Indonesia, silakan saja, tetapi ingat nilainya berbeda untuk yang berbahasa Inggris ya. Nilainya lebih tinggi yang bahasa Inggris. Nah, selain kalian ketika memilih bahasa Inggris juga harus paham dan juga harus bisa baik dan juga benar ketika menjelaskan. Jadi percuma saja ambil bahasa Inggris tapi tidak paham. Jadi kalau bisa ya ambil tapi juga paham. Karena sekarang era digital. Ya, kalau tidak paham bisa tanya AI atau bisa tanya tools yang lainnya. Ya, tidak usah takut. Sudah era maju sekarang. Oke? Oke, kita lanjut lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu di sini terkait dengan cara memasukkan kata kunci atau sudah jelas, teman-teman? Jelas ya? Ya, Oke.
Ya, oke, udah jelas ya. Nah, sekarang kita pilih jurnalnya. Jadi dicatat ya, teman-teman, ini tipsnya. Jadi ada tanda petik di keyword. Lalu berikutnya adalah tahun. Saya minta tahunnya jangan terlalu jauh ya. Nah, kalian klik di sini range-nya. Sebelah kiri. Coba dilihat di sebelah kiri. Kita mainkan tahunnya paling lama tuh 7 sampai 10 tahun terakhir. Sekarang 2025, kita kurangi di 10 tahun terakhir, misalnya di 2015 itu paling paling lama ya, 2015. Tuh. Atau mau 5 tahun terakhir ya 2020. Lalu kita searching, kita klik search-nya. Jadi jangan lupa custom range ini harus kalian mainkan. Karena ada permintaan beberapa dosen pembimbing, artikelnya harus 5 tahun terakhir, 7 tahun terakhir. Thank you. Mama, mama, mama. Hmm. 7 tahun terakhir, 10 tahun terakhir ya. Nah, di sini sudah saya klik 2020, sorry, 2025 atau sama saja ya, bebas. 2025, 2020 atau 2020, 2025. Jadi artinya range-nya 5 tahun terakhir. Kita mau cari jurnal atau artikel penelitian di 5 tahun terakhir terkait dengan hak dan perlindungan konsumen gitu ya. Terkait dengan consumer rights and protections. Kan muncul di sini. Nah, silakan Anda mengambil yang paling pertama, nomor satu, bisa. Thank you. Ambil yang nomor dua juga bisa, tuh ya. Tapi kalau saran saya, ambil yang di sini citasinya banyak, artinya sudah dirujuk untuk membuat artikel yang baru, tuh ya. Cari yang citasinya banyak, citasinya dua, tiga, atau sebagainya ya. Oh iya, oke, tunggu sebentar. Oke, kita misalnya ambil yang nomor satu. Oke, di sini ada Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, APPIC. Oke, kita mungkin bisa ambil PDF-nya. Nah, sebelumnya ketika analisis jurnal, apa saja yang teman-teman presentasikan bisa diinfokan ke saya, mungkin bisa saya tambahkan atau kita bisa modifikasi. Nanti Ibu akan infokan sesuatu yang sangat penting kita sebut dengan the state of art. Jadi SOTA ya, the state of art. Jadi ini menjadi cara review artikel jurnal yang mungkin nanti jumlahnya lebih dari satu gitu ya. Suatu saat kan kalian akan membuat skripsi ya. Itu mengumpulkan state of arts dalam bentuk kolom gitu. Nanti Ibu akan tunjukkan seperti apa sih state of arts. Nah, sejauh ini yang sudah ketika presentasi dan menganalisis apa saja yang kalian jelaskan part dari artikel itu.
Tiara apa aja yang dijelasin Tiara? Kelompoknya Tiara jelasin apa aja? Dari kelompok kami masing-masing, Ibu. Oke, Setiap orang kelompoknya review Tiara. masing-masing, Ibu. Kalau dari Tiara apa yang dijelasin dari Tiara? Di kelompoknya Tiara aja. Nanti kan mungkin saya tanya lagi yang lain apa yang dijelaskan di kelompoknya. Kalau dari Tiara menjelaskan partnya apa? Kalau saya Ya. nulisnya, saya ambil kesimpulan sendiri, lalu saya sambungkan sama studi kasus yang relevan, Ibu. Oke, oh seperti itu ya analisis dari kelompok Tiara ya. Dari artikel ini Tiara ambil kesimpulan besar tentang isinya, lalu disambungkan dengan studi kasus. Studi kasusnya bawa baru atau studi kasus yang ada di artikel? Studi kasus yang baru, Ibu. Oh, baru bikin lagi, cari lagi ya. Oke, thank you Iya, Ibu. Tiara. Ya, kalau punya Gilbert, gimana kelompok Gilbert? Atau sama dengan Tiara? Gilbert gimana analisisnya ketika artikel sudah ketemu? Kalau saya analisisnya dari ringkasan isi, terus Oke. metode penelitiannya, Hmm? hasil pembahasan, terus sama kesimpulan dari analisis pribadi, dari pemikiran sendiri. Oke, ekstraksi setelah membaca ya. Oke. Kalau siapa lagi ya? Maria, Maria. Kalau punya Maria sama atau beda kelompoknya Maria gimana? Maria Masmur. Beda Ibu. Gimana punya Kayak Maria? punya kemarin lihat dari metode penelitian sama lihat kekurangan dan kelebihan jurnal serta kesimpulan dan dari pendapat sendiri Ibu. Kesimpulan Oh, dari jurnal dan penilaian dari saya sendiri. oke, hampir mirip ya. Oke, terima kasih. Hampir mirip. Thank you, Ibu sudah bisa paham dengan scanningnya. Jadi seperti ini ya caranya untuk analisis jurnal. Jadi teman-teman nanti bikin dalam bentuk PowerPoint saja. Oke, tolong dicatat dalam bentuk PowerPoint. Tetapi nanti ditunjukkan ke kita semua artikelnya, jurnalnya ini ditunjukkan juga gitu ya. Di-share ke kami atau bisa di-share di grup. Boleh ketika mau presentasi ini jurnalnya, ini PPT-nya gitu. Jadi ada dua ya, jurnalnya di-share, PPT-nya di-share. Nah, PPT ini isinya ya, halaman pertama itu cover, ya judul dari artikel dan anggota Anda. Lalu yang slide kedua itu isinya tentang ringkasan poin latar belakang saja. Data pendukungnya apa, riset gap-nya apa, ya. Contohnya deh, hak perlindungan konsumen di asuransi jiwa, perspektif regulasi. Jadi hukumnya seperti apa sih perlindungan konsumen gitu. Jadi latar belakangnya ini apa gitu. Oh, dia membahas tentang OJK, konteks global. Lalu di sini ada regulasi seperti apa sih yang menjamin. Jadi begitu ya. Jadi poinnya saja yang ada di latar belakang. Oke, itu slide kedua yaitu isi.
Tunggu sebentar ya, teman-teman.
Oke, ada yang izin ke toilet. Oke, mohon maaf ya. Itu yang jaga ini anak buah lagi izin nikah saudaranya. Jadi harus double-double cek kiri kanan. Oke, kita lanjut ya. Oke, tadi sampai ke poin untuk yang dipresentasikan ya. Jadi setelah halaman pertama, halaman kedua adalah tentang latar belakang dari artikel tersebut. Jadi poinnya saja artikel tersebut, poin dari latar belakangnya apa? Latar belakang itu isinya adalah rumusan masalah di sini nih. Nih, poinnya tuh yang ada tanda tanya nih. Jadi sebenarnya latar belakangnya adalah seperti apa sih pengaturan ya, bagaimana aturan perlindungan konsumen pada asuransi jiwa yang ada di Indonesia, implementasinya seperti apa? Karena mungkin sejauh ini ada problem ya, kita harus tahu riset gapnya apa ya. Sejauh ini mungkin teorinya harus bagus gitu ya prakteknya, tetapi banyak sekali yang hanya sifatnya regulatif gitu ya. Tapi secara praktek masih jauh dari profesional ya, masih ada gap. Nah, di sini sebagai titik. Jadi saya akan menilai itu per poin presentasi, per slide ya. Di latar belakang itu ingat ditulis poinnya adalah kesenjangan apa sih yang mereka temukan sehingga menjadi latar belakang. Ya, di sini kan jelas untuk judul yang ini ada gap antara regulasi yang seharusnya maksimal, tapi kenyataannya penanganannya masih banyak yang belum maksimal, ada pengaduan gitu kan. Banyak pengaduan terhadap produk-produk asuransi jiwa, mau diklaim sulit. Indonesia itu memang kalau asuransi jiwa itu tidak sebagus di luar negeri. Jadi orang luar negeri itu sedikit-sedikit diasuransikan ya, tangan diasuransikan, rambut diasuransikan karena gampang diklaim, gitu ya. Nah, itu kurang lebih ingin melihat seperti apa untuk asuransi jiwa. Oke. Nanti slide berikutnya adalah landasan teori. Oke, untuk landasan teori kita lihat yang menjadi indikator saja ya, teman-teman. Yang menjadi indikator saja ya, atau menjadi definisi operasional kita bilangnya. Ya, mungkin di sini tentang perlindungan konsumen sehingga pengertian perlindungan konsumen adalah menurut Undang-Undang 899 apa? Udah itu aja. Lalu asuransi jiwa menurut pengertian teori di siapa gitu ya, siapa teorinya siapa, itu apa, tentang apa. Udah gitu. Jadi judulnya kan tentang produk asuransi jiwa dan perlindungan konsumen sehingga ada dua ranah besar yang harus dicari konsepnya secara landasan teori gitu ya, paham ya. Jadi intinya saja jurnal itu kalau Anda tahu cara melihat dan membaca, sebenarnya mudah. Tidak usah dibaca hal-hal yang sifatnya hanya mempercantik kalimat, jadi pusing sendiri, gitu ya. Oke, paham ya? Oke, perlindungan perlu didesain ulang karena jarang yang transparan. Kita sudah bayar premi tiap bulan, tapi ketika kita mau klaim belum bisa cair dalam waktu singkat, harus menunggu, bahkan bulan depan atau bulan berikutnya lagi. Ya, itu sulitnya begitu. Indonesia punya regulasi asuransi jiwa. Oke, paham ya? Slide pertama, dua, ketiga. Yang ke pertama kan cover, kedua latar belakang atau introduction. Berikutnya adalah poin apa namanya? Landasan teori. Selanjutnya adalah metodologi penelitian, ya. Metode penelitiannya ini apa? Dia menggunakan pendekatan empiris menelaah praktek ini lebih ke deskriptif ya sebetulnya gitu kan. Nanti mungkin Anda bisa jelaskan pendekatan empiris dengan praktek pelaksanaannya seperti apa melalui studi kasus. Sudah begitu saja metode penelitiannya dengan dasarnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun sekian-sekian dikeluarkan oleh OJK. Begitu ya. Jadi singkat saja. Jadi kalimat yang di awal tidak usah di copy paste. Jadi ini sebagai ajang teman-teman berlatih membuat presentasi yang singkat, hanya poinnya saja. Sisanya Anda bercerita dan menjelaskan secara lisan.
Oke, paham ya? Kita lanjut lagi untuk slide berikutnya setelah metode ada hasil dan pembahasan. Oke, result and discussion. Kalau dalam bahasa Inggris, jurnal artikel yang bahasa Inggris, result and discussion. Biasanya result itu sendiri, discussion itu sendiri. Ini biasanya agak panjang. Jadi slide yang ini bisa aja 2 slide atau silakan kalau mau 1 slide bebas. Ya, membahas tentang apa, hasilnya bagaimana. Ini harus menjawab pertanyaan di introduction kan. Tadi kan pertanyaan di latar belakang adalah bagaimana prakteknya, ya sehingga di slide result atau hasil harus menjawab. Oke, bagaimana implementasi dan bagaimana pengaturan hak. Ya sudah, pengaturannya itu di nomor berapa dijelaskan. Anda harus bisa jelaskan gitu ya. Dan tinggal copy paste saja poinnya ya. Pengaturannya tahun sekian tentang apa saja yang diatur ya. Lalu bagaimana prakteknya. Nah, prakteknya di OJK gitu ya. Prakteknya ada di bawah OJK, LAPS yang di mana bisa diakses gitu kan. Nah, salah satu tantangan dan sebagainya ini sebenarnya tambahan karena tadi di rumusan masalah nggak ada pertanyaan terkait tantangan gitu ya. Nah, silakan nanti dibuat poin-poin saja untuk menjelaskan. Nah, slide terakhir adalah slide tentang kesimpulan, itu ya, slide tentang kesimpulan. Oke. Nah, kalau kesimpulan itu sederhana, bagaimana secara umum tentang hasil gitu ya. Oke, hasilnya mungkin harus dilakukan implementasi lebih kuat lagi dan sebagainya. Oke, maaf tunggu sebentar. Bijarnya. Oke, begitu saja kira-kira teman-teman. Jadi sampai dengan kesimpulan, pasti sudah bisa ya menyimpulkan ketika Anda sudah berhadapan dengan artikel jurnalnya. Nah, selanjutnya silakan yang ingin bertanya terkait dengan apa yang akan disampaikan dalam slide. Sudah paham ya
ketika Anda nanti menyampaikan dalam slide apa saja. Yang pertama adalah poin, latar belakang, landasan teori atau literatur review. Yang ketiga metode, keempat hasil pembahasan, dan terakhir kesimpulannya. Ya. Oke, Bu, untuk studi kasus bagaimana? Untuk studi kasus tergantung dari artikel Anda. Apabila artikel Anda memang sudah studi kasus di produk asuransi jiwa, tetapi ini asuransi jiwanya kan belum tahu, produknya kan banyak ya, ada Manulife, ada asuransi jiwa prudensial dan sebagainya, kan tidak ada di sini. Ya, ini hanya produk asuransi jiwa saja. Begitu. Nah, artinya bisa jadi Anda tambahkan studi kasus terkait di kesimpulan. Oke, paham ya? Jadi di kesimpulan Anda bisa simpulkan dengan pemikiran Anda sendiri yang sudah Anda lakukan sebelumnya atau Anda kaitkan dengan studi kasus yang terkait dengan produk atau merek gitu ya, merek dengan objek yang sedang disimpulkan artikel jurnal Anda yang sedang Anda analisis. Tetapi kalau artikel jurnalnya sudah membahas studi kasus satu produk misalnya ya, satu merek, tidak perlu lagi ya, tidak perlu membahas studi kasus. Anda sudah mencari artikel plus studi kasus. Misalnya saja dalam e-commerce apa gitu ya, studi evaluasi sistem hukum perlindungan konsumen e-commerce-nya apa nih yang jadi studi kasus, misalnya e-commerce-nya adalah Shopee, ya sudah berarti tidak perlu lagi Anda studi kasus. Tapi kalau tidak ada merek di sini ya e-commerce-nya, Anda mungkin bisa tambahkan di kesimpulan itu adalah salah satu studi kasusnya apa begitu ya. Dan mau ditanyakan dulu, ini menarik sekali kalau hak dan perlindungan konsumen. Poin berikutnya adalah putusan etis konteks pribadi dan profesional. Anda harus paham ya, setiap poin yang ingin Anda cari atau temanya, mungkin Ibu bisa jelaskan lagi lebih detail supaya tidak bingung apa saja sih poinnya yang Anda harus cari ya. Oke, hak dan perlindungan konsumen paham ya? Bisa ranah e-commerce, bisa produk yang lain, atau tadi kan ada yang di artikel jurnal yang jual beli konser tiket ya, tiket konser, perlindungan konsumen makanan, produk yang ada di retail, bebas. Nanti tergantung artikel jurnal Anda yang ditemukan, oke? Atau kata kunci itu tidak kaku, misalnya hak perlindungan konsumen untuk produk retail, silakan Anda tambahkan. Ya, hak perlindungan konsumen untuk maskapai, misalnya hak perlindungan konsumen untuk properti, gitu ya, misalnya jual beli properti, bebas. Jadi tidak harus sesuai dengan nomor 7, tapi bisa Anda modifikasi, mau ambil artikel seperti apa, bahwa studi kasusnya satu kali dengan artikel yang ditemukan itu lebih baik. Tidak kerja dua kali ya. Paham ya? Untuk poin berikutnya, yaitu materi di nomor 8, pengambilan keputusan etis, konteks pribadi profesional. Ini ketika bekerja ya, ketika bekerja itu kan ada ranah yang disebut dengan kantor ya. Jadi bagaimana etika profesi di kantor, etika profesi antar klien, etika profesi dengan supplier. Jadi seperti itu. Jadi yang dibahas di sini adalah kegiatan antar pihak-pihak yang ada di perusahaan. Paham ya, pribadi dan profesional. Konteks pribadi profesional dalam pengambilan keputusan itu artinya keputusan di dalam bekerja atau di dalam mungkin membeli bahan baku, pengadaan, gitu kan. Ada yang pengadaannya ditambah di markup dan lain sebagainya, kan tidak etis. Ya, seperti apa sih kalau harus profesional itu ada hukumnya, teman-teman ya. Ada etikanya. Makanya masuk ke dalam mata kuliah etika hukum bisnis. Selanjutnya di nomor 9, ini masih sama dengan etika-etika profesi, pemberi kerja dan hak karyawan. Ini artinya tentang mungkin undang-undang eh, kerja ya, undang-undang Depnaker ya. Biasanya nanti kaitannya dengan perlindungan tenaga kerja. Paham ya? Nanti ini ranahnya tentang perlindungan tenaga kerja atau buruh. Kaitannya dengan buruh ya. Ya, silakan nanti kata kuncinya itu. Untuk yang poin 9 itu tentang buruh, karyawan, hak karyawan, dan tenaga kerja, ketenaga kerjaan. Oke, paham ya? Nomor 10 ini kaitannya dengan teknologi atau pemanfaatan teknologi dan privasi tempat kerja.
Nah, itu kata kuncinya. Tidak harus ini, tapi kata kuncinya macam-macam. Penggunaan teknologi dan privasi kerja. Itu banyak sekali keputusan etisnya atau aturan etisnya seperti apa. Ranah privasi itu yang bagaimana. Ranah yang pekerjaan profesional seperti apa, boleh menggunakan teknologi itu sejauh mana gitu kan karena ada ya penggunaan teknologi itu di kantor tidak boleh pakai Facebook di jam kerja itu ada. Itu tetapi tidak dikunci tetapi Anda ada aturan tapi ketika tidak dikunci Anda mencuri-curi untuk main sosial media untuk hal pribadi itu ada aturan etisnya. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait poin ke-10 itu ya aturan penggunaan sosial media untuk hal pribadi ketika di jam kerja itu masuk hukum etika bisnis. Paham ya? Selanjutnya yang 11 etika pemasaran terkait konsumen. Oke, ini maksudnya adalah jual beli gitu ya dan juga iklan gitu ya, etika iklan yang baik gitu. Atau hukum bisnis ya kita bilangnya hukum dalam pemasaran tuh seperti apa sih yang melindungi gitu ya konsumen. Ada iklan yang overclaim itu banyak sekali, itu bisa Anda cari kata kuncinya ya. Produk-produk yang dinilai kontroversi atau overclaim misalnya. Nah, itu masuk ke etika pemasaran ya. Berikutnya yang 12 etika dalam pengelolaan keuangan. Nah, ini transparansi keuangan, lalu kejujuran melaporkan kepada publik. Misalnya perusahaan perbankan itu kan go public, makanya setiap akhir bulan selalu ada laporan keuangan yang dipublikasikan di surat kabar. Nah, ini masuk ke keputusan etis untuk transparansi keuangan dan akuntansi. Paham ya seperti itu kira-kira? Lalu yang ke-13 ini poin yang terkait dengan etika internasional. Nah, ini biasanya ekspor impor aturan yang baik seperti apa. Nah, seperti itu kira-kira isu utama ya. Ini sangat luas sekali untuk isu etika bisnis internasional atau misalnya kita kerjasama atau kita punya investor dari luar negeri atau kita mengambil pegawai dari luar negeri, misalnya ambil dari Myanmar atau Thailand ya, ada kontrak gitu, kontrak kerja, lalu isunya biasanya rasisme gitu kan, atau isunya biasanya penempatan posisi karena dia orang Eropa, ditempatkanlah posisi yang cukup tinggi, sedang kita Asia, ditempatkanlah posisi administrasi. Itu isu-isu seperti itu banyak ya teman-teman atau tidak adil dalam pemberian kompensasi dan sebagainya. Wah, banyak itu isu utama etika bisnis internasional terkait dengan kontrak juga. Paham dari situ poin-poinnya. Jadi yang akan dicari nanti seperti apa kira-kira jurnalnya. Ya, seperti itu saja sih kira-kira teman-teman. Tidak ada yang lain karena kan harus mencari nanti ini ya. Kita lihat bersama teman-teman seperti apa mencarinya. Silakan yang mau bertanya. Sembari Ibu cek kembali untuk presensi. Sebentar lagi kita presensi kelas. Silakan. Sudah jelas? Apakah clear teman-teman? Ada lainnya? Ada yang lain atau tidak? Oh iya, saya lupa untuk yang bahasa Inggris ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Untuk yang bahasa Inggris, karena kan banyak yang berbayar. Untuk yang tidak berbayar, pakainya ini ya. Tuh, saya lupa pakainya. Ya, Skyhub ini cracknya ya. Mm-mm. Biasanya kalau yang bahasa Inggris itu memang harus sedikit ada tantangan untuk mencari ya pakai crack dan sebagainya. Tetapi kita udah diajarin ya, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Tetapi kita coba saja.
Oke, teman-teman, ada jenis artikel jurnal itu banyak sekali ya. Ada yang jenisnya kualitatif ya, jenis pendekatan penelitiannya. Ada juga yang bibliometrik. Bibliometrik ini adalah meta-analisis itu beda ya sama bibliometrik. Jadi ini jenis artikel jurnal yang membahas kumpulan artikel, tuh ya. Nah, silakan Anda mau yang mana. Kalau saran saya, ketika besok skripsi, itu alangkah baiknya Anda menemukan jenis artikel jurnal itu yang bibliometrik. Kumpulan dari berbagai artikel jurnal yang dianalisis menjadi satu jurnal. Itu enaknya kita tidak perlu mencari, tapi kita membaca rangkuman. Biasanya yang dirangkum berapa artikel, Ibu? Gitu ya. Tergantung kalau bahasa Inggris itu bisa 100 artikel jadi satu artikel ya. Makanya ketika jurnalnya bereputasi, seperti Scopus Q1, 2, dan 3, itu otomatis bisa 300 jurnal yang dibahas dalam satu jurnal, bisa disimpulkan. Nah, itu menarik. Jadi kita tidak perlu capek-capek untuk mencari ya, teman-teman. Nah, seperti ini, saya sedang mencoba untuk menggunakan Skyhub karena ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Jadi dicari saja yang bisa. Itu ya. Oke. Ada yang langsung otomatis sih, teman-teman. Ya, ini saya tunjukkan dulu untuk yang versi bahasa Inggris ya. Oke, tadi saya sudah coba untuk beberapa kali untuk cek yang bahasa Inggris ya. Nah, ini dia jenis artikel yang disebut dengan kumpulan artikel jurnal gitu ya. Yang disebut dengan jurnal itu rumahnya, misalnya gini. The ISTA Journal Law and Human Rights itu rumah gitu ya, database. Jadi kita sebut jurnal, portal jurnal. Portal kan dia gerbang ya, rumah database. The ESTA Journal Law and Human Rights itu rumah. Kita bilangnya itu rumahnya, kita bilangnya itu jurnalnya. Jurnalnya apa? Mau disubmit ke jurnal mana? Ke Jurnal Law and Human Rights misalnya. Nah, artikelnya seperti apa yang kamu ambil? Nah, artikel inilah yang kita sedang hunting. Jadi jangan tertukar istilahnya, ya. Jadi kalian itu sedang review artikel ilmiah gitu, review artikel jurnal, bukan jurnal ya. Jurnal itu rumahnya, berarti Anda hunting di rumah-rumah untuk ambil artikel ilmiahnya gitu. Nah, artikel seperti apa yang paling asik gitu ya kita bilangnya, yang nggak repot gitu untuk tahu sejauh mana sih perlindungan konsumen yang sudah dibahas. Ya, kita tinggal cari yang jenisnya ini bibliometric study. Ini dia kumpulan berbagai artikel jurnal yang dibahas, dianalisis jadi satu jurnal. Oke, bibliometric study itu tadi sudah ada, sudah berhasil. Ini orang Jakarta, jadi kita bisa download gitu ya. Ini yang pas bisa terbuka. Kalau memang harus berbayar seperti Springer dan lain sebagainya, teman-teman bisa masukkan di sini gitu ya, bisa masukkan di skyhub.in. Tapi ada yang terbuka, ada yang tidak terbuka. Kalau Emerald itu bisa dimasukkan di sini. Yang Anda masukkan linknya DOI-nya ya, DOI-nya yang dimasukkan. Tapi ada yang error misalnya sudah ditinggal saja. Itu ya. Nah, ini bibliometric study, ini tahun 2024, ini jurnalnya oke banget di tahun 2024, otomatis kan dia masuk range 5 tahun terakhir ya. Bayangin, ada 900 paper, ada 900 artikel yang dia analisis menjadi satu artikel jurnal yang disebut bibliometrik ini. Ini yang untuk kelompok 1, 2 ini wajib diambil buat kalian jelaskan atau silakan siapa mau kelompok 1 atau kelompok 2. Sejauh ini apa sih yang dibahas oleh jurnal 900 jurnal, 900, hampir 1000 jurnal yang terkait dengan perlindungan konsumen dengan citasinya besar-besar ini artinya jurnal besar ya. Artinya ini jurnal yang ada publish dari tahun 51 ke 2024. Dia sedang merangkum itu ya, merangkum hampir 1000 jurnal dari tahun 51 ke 2024. Ya, apa saja yang dia temukan itu nanti ada di bagian result and discussions. Tuh, dia mencari yang citasinya besar atau banyak. Artinya ini jurnal yang dipakai untuk rujukan membuat
artikel lain. Memang banyak yang pakainya false viewers. Gitu ya, false viewers ini untuk menentukan variabel-variabel yang belum diteliti di dunia. Kalau di luar negeri udah pakai AI, kita di beberapa kampus besar juga udah pakai false viewer untuk menentukan variabel mana yang ingin kita teliti ya. Kalau misal kita anak marketing, eh, mana yang masih belum jenuh gitu ya. Misal minat beli itu biasanya kalau jenuh tuh warnanya ini tebal dan besar, bundarnya lebih besar. Yang kecil-kecil seperti food, from United States, use ini jarang orang teliti. Korelasinya masih sedikit yang menyinggung di variabel sebagai judul. Itulah first viewers ya. Untuk beberapa laptop yang Windows dia bisa, kalau yang Apple tidak bisa pakai voice viewers. Tetap ya, kalau Apple tetap harus punya Windows ya, karena ini nggak bisa diinstal di Apple, nggak bisa diinstal di Mac. Voice viewers ini hanya bisa di Windows. Oke, nah seperti ini eh, metodenya, gitu ya. Metode yang mereka cari itu analisisnya klasternya seperti ini. Artinya ini adalah 980 artikel yang menyinggung perlindungan konsumen itu menyangkut apa saja. Menyangkut hukum Islam, ada menyangkut hukum di Australia, informasi, IT, yang bundarnya besar ini berarti sudah jenuh diteliti. Mungkin kalau kalian minat beli, apa peningkatan penjualan dan kinerja untuk yang SDM tuh pasti warnanya kalau di Foursquare sudah tebal begini nih, gitu ya, udah banyak banget ya. Yang masih lebih kecil seperti bisnis aktor ini para pemain politik ya, eksistensi seperti keberlanjutan ini masih sedikit protection, data-data protection ini terkait dengan IT sih, criminal law itu masih sedikit, sedikit yang membahas, artinya ini bisa menjadi kesenjangan di latar belakang, masih sedikit literatur yang membahas sehingga kita akan menjadikan ini sebagai penelitian lanjut itu ya. Kalau mau mencari, kalau Anda mau belajar for viewers lebih baik lagi. Oke, banyak sih di YouTube, udah banyak. Ya, teman-teman, begitu kira-kira yang besar-besar ini udah banyak yang membahas ya trennya, tren variabel apa aja yang dibahas ini udah banyak yang warnanya besar, bundarnya lebih tebal itu banyak sekali yang sudah membahas. Artikel ini sudah banyak yang membahas di seluruh dunia. Tuh ya. Biasanya kalau kita ini yang jenuh, kalau kita anak manajemen yang marketing yang sering dibahas itu ya minat beli, tingkat penjualan itu sudah jenuh, warnanya udah seperti ini, mungkin kuningnya udah terang ya. Tuh, yang belum dibahas tuh ya hukum, hukum bisnis, e-commerce itu jarang ya, aturan-aturan. Karena itu menyinggung kaitannya hukum dan juga psikologi konsumen. Udah agak geser ke tema-tema yang bukan marketing, sudah hybrid. Temanya sudah hybrid, ya. Nah, silakan teman-teman nanti diperbolehkan juga untuk jenis artikel yang ingin dibahas di kelas, yaitu bibliometrik. Ini artikel bagus banget, dapat 980, dirangkum jadi satu ya. Nah, ini yang Springer. Oke, ini karena tadi gagal akses, tidak bisa diambil, jadi saya tidak jadi ambil ini ya. Ini ada kaitannya dengan critical partnership dengan hukum. Jadi ada kaitannya dengan administrasi bisnis, agak rumit. Kita maunya yang agak sedikit marketing dan bisnis aja ya. Karena ini udah terkait dengan perdagangan pemerintah. Ya udah ke ekspor impor, consumer protectionnya udah skala menengah dan besar untuk pabrik dan produsen besar. Tuh ya, karena masuk ke kebijakan penggunanya adalah pengguna negara. Silakan ada yang mau ditanyakan. Hampir sama ya kalau bahasa Inggris itu sama dengan bahasa Indonesia. Ini perlindungan konsumen di satu negara di Afrika. Critical review itu juga sama, bibliometrik. Artinya ini rangkuman, jurnal rangkuman dari berbagai jurnal ya. Ini Departemen Marketing di Nigeria. Ada berapa jurnal yang dia teliti nih? Harus dibaca lagi di bagian abstraknya. Oke. Ya, ini contoh juga ya dari India, critical evaluations untuk kesadaran konsumen terhadap hukum ya, hukum dan perlindungannya.
Ini dia menggunakan kuantitatif 150 responden pakai Excel SPSS. Sehingga apa saja ini yang dia teliti ya. Nah, teman-teman bisa cek nanti caranya seperti apa, sudah paham ya pasti ya. SPSS berarti dia antara korelasi variabel ke variabel lainnya. Oke, dari situ ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja biar teman-teman hunting dan kita langsung presensi. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan siap-siap untuk presensi ya.